Kemudian ayat yang berikutnya adalah Al-Latif dan rezeki bagi makhluk-makhluknya. Ya, rezeki bagi makhluk-makhluknya. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lembut ya terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dia maha kuat, ya lagi maha perkasa. Ya, Al-Qawi ya berkaitan dengan kekuatan Allah. Nanti ada korelasi berkaitan dengan rezeki. Allah Al-Aziz, Allah yang perkasa juga, yang tidak bisa diintervensi, ya yang tidak ada yang kemudian bisa mengatur-ngatur dan menghalangi Allah, yang berkaitan dengan rezekinya, dan nanti itu berkaitan dengan Al-Aziz. Tapi di sini juga Allah Subhanahu wa taala kaitkan antara rezeki dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, dan kita tahu kata ibad ini adalah hamba, ya hamba yang bersifat khusus. Ya, hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang saleh. Ya, walaupun bukan berarti Allah tidak lembut kepada manusia yang lain, Allah lembut kepada semua makhluknya, kepada semua manusia. Tapi kelembutan Allah yang bersifat khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, berkaitan dengan masalah rezeki, ya berkaitan dengan masalah rezeki, ya betapa Allah Subhanahu wa taala sangat baik, ya sangat lembut kepada makhluk-makhluknya. Ternyata bahkan makhluk-makhluk atau manusia yang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, apakah Allah kemudian stop rezeki mereka? Ya Allah tidak stop rezeki mereka. Bayangkan kalau Allah itu tidak latif, ya ketika ada manusia yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah stop itu. Ya Allah stop rezeki bagi mereka. Dan kalau Allah stop, mereka bisa hidup. Mustahil. Ya, maka karena Allah Subhanahu wa taala latif, ya saking lembutnya Allah itu, Allah seakan tidak langsung menghukum atas setiap kesalahan ya hamba-hambanya atau kesalahan manusia secara umum. Ya Allah berikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat mereka berbuat kemaksiatan tidak menyetop rezeki mereka. Ya itu maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan dari perbuatan dosa pun ada peluang untuk menjadi kebaikan. Ya ketika seseorang kembali kepada Allah, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kaitan antara perbuatan dosa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan rezeki Allah. Ya kalau Allah tidak latif, Allah stop akan rezeki, ya akan rezeki yang diturunkan kepada makhluk-makhluknya itu. Tapi karena Allah latif, ya Allah masih lembut kepada mereka, rezeki Allah pun masih Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya masih Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Nah, kemudian berkaitan dengan rezeki juga, ya Allah itu memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Bukan sesuai dengan kemauan hamba-hambanya. Dan itu bentuk ya kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ingin memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Karena bisa jadi rezeki yang merupakan pemberian Allah, kalau kemudian diberikan ya bukan dengan kelembutan yang ada, bukan kebaikan bagi hamba-hambanya. Tapi rezeki yang Allah atur, Allah tentukan kadarnya, nah itu kebaikan bagi manusia. Dan lagi-lagi rezeki itu tidak selalu berkaitan dengan harta. Ya, kita bisa bernafas itu rezeki. Ya, kita bisa melihat itu rezeki. Ya, kita bisa makan. Ya, dengan menikmati setiap makanan yang kita makan itu adalah rezeki. Ya, kita merasa nyaman dengan udara itu rezeki. Ya, semua itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang rezekinya itu tidak kita sadari. Ya, sehingga kita itu merasa kok Allah itu nggak sayang dengan saya ya. Hidup saya kok sulit begini. Allah nggak kasih rezeki. Padahal kalau kita lihat mustahil Allah kalau nggak kasih rezeki nggak hidup dia. Dan bayangkan orang yang kemudian nggak kerja saja, ketika masih Allah berikan nikmat penglihatan, betapa mahalnya penglihatan itu. Allah berikan nikmat jantungnya masih berdetak. Berapa biaya pengobatan jantung misalkan Allah kasih kesehatan. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kadang manusia tidak sadar karena saking lembutnya rezeki Allah, manusia tidak sadar. Makanya di sini perlu kita sadari tentang Allah Al-Latif, ya sehingga kita sadar akan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi tidak selalu rezeki itu berupa harta, berupa uang, ya bahkan semua hal yang itu adalah kebaikan untuk kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun kita berusaha sekuat tenaga kita menghitung nikmat Allah, ya kita tidak akan bisa juga. Ya karena saking lembutnya
ya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Makanya di Al-Qur'an itu ni'mah jamaknya adalah ni'am. Itu jam'ul kathrah. Tapi kalau an'um itu jam'ul qillah. Nah, lihat Nabi Ibrahim, sosok yang sangat bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ternyata di surat An-Nahl, yaitu surat kenikmatan, itu pun Allah gambarkan Nabi Ibrahim syakiron li an'umih. Sosok yang bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah. Tapi Allah gunakan an-nu'um, itu jam'ul qillah. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah, ya tidak mungkin manusia bisa mendeteksi semua kenikmatan itu karena saking lembutnya nikmat Allah. Bahkan Nabi Ibrahim, ya seorang Khalilur Rahman, Khalilullah, itu pun ya hanya bisa mensyukuri an-nu'um, bukan ni'am. Apalagi dengan kita. Ya, makanya bukan berarti kemudian itu menjadi pembenaran. Kita tidak bersyukur ya atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Justru ketika kita mengkaji nama Allah Al-Latif, ya kita semakin bisa merasakan setiap kelembutan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kelembutan rezeki yang kemudian ya tanpa kita sadari itu adalah ya pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala.